kelompok 2B. Saya Almas Rahdatul Aisy. Saya Darel Galenoji. Dan Saya Bilal. jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional ekonomi kelas 11. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that A few moments later. Jadi saya di sini ingin menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, biasanya 1 tahun ini adalah indikator utama yang menunjukkan seberapa baik kinerja ekonomi suatu negara dan digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran rata-rata masyarakatnya. Nah, secara lebih luas, pendapatan nasional merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian negara. Angka ini digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara keseluruhannya. A few moments later. Nah, selanjutnya ada konsep-konsep utama pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional melibatkan beberapa konsep berjenjang yang masing-masing memberikan fokus pengukuran yang berbeda. Pertama, ada produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu mengukur total nilai produksi yang dihasilkan di dalam batas wilayah suatu negara. Tidak peduli apakah yang memproduksi adalah warga negara sendiri atau warga negara asing. Kedua, ada produk nasional bruto atau gross national product, yaitu mengukur total nilai produksi yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, tidak peduli di mana mereka berada, atau di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini didapat dari PDB ditambah dengan pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri, lalu dikurangi pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. Ketiga, ada produk nasional neto atau net national product, yaitu menggambarkan nilai produksi bersih. Ini dihitung dari PNB setelah dikurangi penyusutan atau berkurangnya nilai barang modal, misalnya mesin atau gedung, akibat pemakaian. Keempat, ada pendapatan nasional neto atau net national income, yaitu pendapatan nasional yang sesungguhnya. Ini adalah PNN setelah dikurangi pajak tidak langsung seperti PPN dan ditambahkan subsidi. Angka ini mencerminkan total balas jasa bersih bagi faktor-faktor produksi. Kelima, ada pendapatan perseorangan atau personal income. Total pendapatan yang benar-benar diterima oleh individu dan rumah tangga. Angka ini didapatkan dari PN setelah disesuaikan dengan beberapa faktor yang tidak diterima individu, seperti laba ditahan perusahaan, dan ditambahkan pembayaran transfer pendapatan yang diterima tanpa bekerja, seperti beasiswa atau dana pensiun. Keenam, ada pendapatan disposable atau disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga. Ini dihitung dari pendapatan perseorangan setelah dikurangi pajak langsung atau pajak penghasilan. You got me jumping like. A few moments later. Saya ingin menjelaskan metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 cara utama yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional yang idealnya akan menghasilkan angka yang sama, identitas akuntansi. Yang pertama, ada pendekatan produksi atau production approach, yang fokus menghitung nilai tambah yang diciptakan oleh setiap sektor ekonomi, pertanian, industri, jasa, dan lain-lain dalam proses produksi. Nah, tujuannya adalah menjumlahkan hanya nilai akhir dari barang dan jasa agar tidak terjadi perhitungan ganda, menghitung bahan baku dan produk akhir secara terpisah. Yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach, fokus menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi atas kontribusi mereka dalam proses produksi. Pendapatan ini meliputi upah,
untuk tenaga kerja, sewa untuk tanah, properti, bunga untuk modal, dan laba untuk keahlian kewirausahaan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran expenditure approach yang memfokuskan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh 4 kelompok utama dalam perekonomian. Nah, yang pertama ada konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, investasi perusahaan, pengeluaran untuk modal baru. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran untuk fasilitas publik. Yang keempat, ekspor neto, total ekspor dikurangi total impor. Di sini juga ada manfaat utamanya. Yang pertama, manfaat utamanya menghitung pendapatan nasional sangat penting karena pertama, mengukur pertumbuhan menjadi alat ukur untuk melihat laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua atau yang B, perbandingan memungkinkan perbandingan tingkat kemakmuran antar negara dan antar wilayah. Yang ketiga atau yang C, perencanaannya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi dan merencanakan pembangunan yang lebih efektif. Jadi segitu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As long as we keep this low, 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 low key. You ain't even gotta low, 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 love me. I said my king size, keep it a secret. Say I'm your queen, I don't wanna leave this low, 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 low. Assalamualaikum warahmatullahi konsep berjenjang yang masing-masing memberikan fokus tralala. Sekian penjelasan dari Sekian penjelasan